Memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kita mulai. Persidangan untuk perkara nomor 171 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami panel mohon maaf karena ada keterlambatan beberapa waktu karena ada penyelesaian rapat yang membutuhkan tambahan waktu sehingga ini sidang menjadi agak tertunda. Baik, diperkenalkan terlebih dahulu yang hadir untuk persidangan pagi atau siang hari ini, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin untuk merekam diri. Hadir yang offline Yang Mulia. Ada 9 yang hadir offline, 3 dari kuasa dan 6 dari pemohon Yang Mulia. Kemudian ada 4, tapi sekarang tinggal 3 yang hadir online Yang Mulia. Izin melanjutkan Yang Mulia. Silakan diperkenalkan ya, nama-namanya. Ya. Untuk kuasa saya sendiri Junaidi Yang Mulia. Kemudian sebelah kiri saya Ibu Vera. Kemudian yang paling kiri adalah Bapak Muhammad Soleh. Kemudian dari pemohon, sebelah kanan saya ada Dr. Nasir, kemudian ada Dr. Gigi Leni, kemudian Pak Dr. Bahar, kemudian Dr. Riki, dan Prof. Munawar. Ya. Di belakang Prof. Munawar ada Dr. Gigi Maulidina. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar atau menerima penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dari para pemohon. Oleh karena itu supaya disampaikan pada bagian yang dilakukan perbaikan saja, yang selebihnya dianggap sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Jadi dianggap sudah tidak perlu dibacakan lagi untuk yang tidak dilakukan perbaikan. Dipersilakan siapa yang menyampaikan? Izin Yang Mulia, saya menyampaikan. Silakan. Untuk yang pertama. Ya. Kami sudah melakukan resume dengan jumlah halaman 2,5 halaman Yang Mulia. Untuk menghemat waktu, kami mulai dari yang pertama, karena kemarin majelis panel menasihatkan banyak perubahan. Perubahan pertama yaitu tentang perihal, sudah kami lakukan revisi, kemudian angka Romawi juga sudah kami sesuaikan Yang Mulia, yaitu tentang Romawi 1 tentang kewenangan mahkamah. Kemudian yang kedua yang kami revisi adalah kedudukan hukum para pemohon, kemudian tentang alasan-alasan konstitusional, kemudian posita nanti akan dibaca oleh Ibu Vera dan petitum oleh Pak Soleh. Demikian Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia, Hakim Ketua dan Hakim anggota panel, izinkan saya melanjutkan tentang hal kedua yang kami laporkan. Ada beberapa hal. Yang pertama, permohonan kami ini juga meliputi beberapa pasal dalam Undang-Undang Aqua seperti pasal 203 ayat 1 dan pasal 220 ayat 2 yang memperlihatkan adanya penyalahgunaan wewenang atau bertindak sewenang-wenang atau bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Aqua kepada pejabat pemerintah yang mengurus urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemohon sangat khawatir bila hal ini tidak diluruskan akan mempengaruhi kebijakan kesehatan nasional yang pada gilirannya akan merugikan masyarakat dan ketahanan kesehatan bangsa. Selain itu kami berpandangan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Aqua sangat mengganggu hak konstitusionalitas warga negara seperti yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28C, 28D, dan 28H. 2.
bahwa permohonan atas norma dalam pasal 269 dan 270 Undang-Undang Aku lahir atas pergolakan batin yang kuat dari pemohon yang mempertanyakan maksud dan tujuan pembuat undang-undang untuk mempermainkan putusan mahkamah sebelumnya tanpa memberi argumentasi hukum dan alasan konstitusionalitas yang berarti entah siapa yang nakal dan meloloskan pasal 269 dan 270 yang normanya secara sangat jelas dan tegas sudah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 82 garis miring PUU 13 garis miring 2015 yang dengan alasan-alasan konstitusionalitas yang akurat menyatakan bahwa Konsil Tenaga Medis harus terpisah dengan Konsil Tenaga Kesehatan lainnya. Kami berpandangan bahwa ada hak-hak konstitusi warga negara yang terpinggirkan dengan pasal-pasal tersebut. Melalui uji material pasal 268, 269, dan 270 Undang-Undang Aku berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan petitum dimaksud, yakni menyatakan pasal 269 dan 270 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan berada dalam konsil yang sama. 3. Bahwa sesuai penasihatan yang kami terima dari Yang Mulia Hakim Panel, maka untuk penguatan argumentasi hukum dalam pendirian pentingnya organisasi profesi tunggal dalam menjaga independensi profesi kedokteran dalam berbagai bentuk unsur-unsur pelaksana kaidah profesi seperti kolegium yang bebas dari pengaruh kekuasaan, maka kami menampilkan beberapa referensi dari 3 negara besar, yakni dari UK, Jerman, dan Kanada. Semua negara ini menganut kebijakan yang sama tentang independensi profesi serta kebijakan organisasi profesi tunggal. 4. Tentang adanya norma konstitusional yang sudah diputuskan oleh mahkamah dan kemudian dikemas kembali dalam bahasa yang lain, baik secara terang-terangan maupun samar-samar, yang keseluruhan dilakukan secara diam-diam tertutup, tidak berdasar atau dilandasi dengan kajian sosiologis maupun fisiologis dalam naskah akademik, bahkan tidak disinggung dalam satu pun pembahasan di naskah akademik. Padahal norma-norma ini bukan hal sepele karena menyangkut kohesi antar profesi, juga akan menjangkau potensi munculnya kode etik yang berbeda, standar profesi yang berbeda, bahkan mungkin akan melahirkan potensi penyalahgunaan kewenangan klinis yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat derajat kesehatan masyarakat, termasuk juga yang utama adalah keselamatan pasien. Hal inilah yang dimaknai berbeda oleh orang-orang yang mendahulukan pemikiran finansial ketimbang pemikiran keselamatan pasien dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Selain itu, yang kami mohonkan dalam pasal 311 ayat 1 ini bertentangan dengan putusan MK nomor 10 garis miring PUU garis miring 15 2017 yang telah memutuskan tentang satu organisasi profesi kedokteran. Selain itu juga karena dalam naskah Akademi Undang-Undang Aku sama sekali tidak ditulis atau dibicarakan. Di luaran sana muncul atau berseliweran dugaan pasal ini sebagai pasal pesanan. Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan bila berbicara sebagai upaya meningkatkan kualitas demokrasi kita. Kami berpandangan bahwa pasal ini bermasalah secara konstitusional norma Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya kami memohonkan agar Mahkamah menyatakan kata dapat pada norma pasal 13 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai organisasi profesi tunggal.
Demikian Yang Mulia, akan dilanjutkan pembacaan petitum oleh Bapak M. Soleh SH. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami akan uraikan petitum. Ya, silakan. Permohonan 4 petitum. Dari uraian kami di atas, dengan rendah hati menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia, Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh Hakim Konstitusi RI, kiranya berkenan untuk 1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 203 ayat 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak mengikutsertakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan organisasi profesi. 3. Menyatakan pasal 220 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 4. Menyatakan pasal 268 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai melalui menteri tetapi langsung presiden. 5. Menyatakan pasal 269 dan 270 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan berada dalam konsil yang sama. 6. Menyatakan pasal 291 ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 7. Menyatakan pasal 307 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. 8. Menyatakan pasal 311 ayat 1 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai organisasi profesi tunggal. Maaf Yang Mulia. Lanjut. 9. Memerintahkan diundangkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan aku dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Jakarta, 30 Desember 2024. Kuasa hukum para pemohon: 1. Dr. Muhammad Junaidi SHMH, yang kedua Dr. Gigi Vera Dumonda Sritonga MAS MH, 3. Dr. Birti Panjaitan SHMH, dan keempat saya Muhammad Soleh SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ada hal yang perlu disampaikan oleh Yang Mulia Prof ini sedikit. Silakan Prof yang tadi. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Sebetulnya tidak ada lagi fase penasehatan ini ya, karena kami hanya menerima perbaikan pemohonan pada agenda kali ini ya. Tetapi ini yang pertama adalah ini penegasan. Ini kan sebetulnya kemarin kuasa pemohon Pak Soleh dan tim ya, itu kan sebetulnya sudah disampaikan berkaitan dengan para pemohon ini kan para pemohon kemarin ditulis lengkap di sini, kemudian sebetulnya adalah hanya nama, warganegaraan, kemudian alamat pekerjaan alamat ya. Jadi nama, kewarganegaraan, pekerjaan alamat itu sesuai dengan Peraturan MK nomor 2 2021 ya. Nah, kalau sekarang ini kan tidak dimunculkan di sini malahan. Ya, hanya digelundungkan saja, berjumlah 20 orang berasal dari 14 kota, 11 provinsi di situ, langsung kewenangan mahkamah. Nah, kemudian munculnya nama-nama itu ada di bagian kedudukan hukum. Ya. Nah, ini penegasan. Ini maksudnya yang di dalam kedudukan hukum ini namanya sama dengan yang di sini. Ya. Jadi ini adalah 20 pemohon ya,
20 pemohon yang mana pemohonnya itu ada di bagian nama-namanya di kedudukan hukum. Iya, izin yang mulia. Yang kami maksud itu 20 itu memang masuk juga dalam kedudukan hukum itu yang mulia. Iya, itu maksudnya Iya. kemarin itu yang ini kan adanya di depan kemarin. Iya. Pada waktu permohonan awal. Iya. Dinasihati kemarin pada waktu permohonan awal Iya. bahwa berkenaan dengan identitas itu cukup menyebutkan nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat itu loh. Yang sisanya masuk di bagian kedudukan hukum. Nah, ini malah sekarang nama-nama pemohonnya tidak muncul di sini gitu loh. Ini coba Siap yang mulia. dijelaskan. Baik yang mulia. Ya itu. Ya artinya namanya ada di bagian kedudukan hukum itu, pindah semua situ sehingga kemudian yang di sini jadi tercerabut gitu ya. Tetapi intinya ada di bagian kedudukan hukum itu orang-orang yang 20 itu ya. Ya, yang mulia. Kemudian di bagian petitum, ini sudah lihat contoh putusan-putusan MK belum? Pak Soleh dan tim? Sudah? Izin sudah yang mulia. Sudah contohnya sudah dilihat, terutama yang dikabulkan itu. Iya, ya. yang mulia. Nah ini kalau merumuskan, ini perlu penegasan ini ya. Artinya yang petitum angka 2 menyatakan pasal 203 ayat 1, itu undang-undang apa itu? Kan langsung bertentangan nih. Iya, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Nah, ini yang kok nggak mulia. direnvoy tadi? Iya, baik. Coba ditegaskan Pak. Baik. Apa yang dimaksudkan di sini? Baik. Jadi dipertegas di sini pasal 203 Dibacakan ayat ulang 1. coba. Baik, baik. Langsung pada nomor 2 yang mulia. Petitum nomor 2 menyatakan pasal 203 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, tidak mengikutsertakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan organisasi profesi. Itu yang mulia. Terus yang lainnya? Yang lain sama yang mulia. Samanya gimana? Baik, izin. 3. Menyatakan pasal 220 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 4. Menyatakan pasal 268 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai melalui menteri tetapi langsung presiden. Nomor 5, menyatakan pasal 269 dan 270 Nah, 270 itu apa? Pasal 270 maksudnya? Iya, maksudnya pasal 270 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan berada dalam konsil yang sama. Nomor 6, menyatakan pasal 291 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. 7. Menyatakan pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Undang-undang berapa? Nomor 7 tuh? Pasal 307 atau 317? 307 izin yang mulia. Ulangi. 7. Menyatakan pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nomor 8, menyatakan pasal 311 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai organisasi profesi tunggal. 9. Memerintahkan diundangkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan akuo dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal yang mulia cukup. Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan lain putusan yang saya lihat. Cukup yang mulia. Jadi itu maksudnya renvoy dari yang dibacakan tadi? Ya yang mulia.
Ini tadi Pak Roland tidak disebutkan renvoy, berarti ini nggak ada undang-undangnya nanti, ya? Iya. Jadi itu renvoy-nya begitu ya penegasannya ya? Iya. Ya mudah-mudahan lain kali kalau mengajukan lagi diteliti ya Pak Soleh ya. Baik Yang Mulia. Jadi harus ada kejelasan petitumnya itu yang diminta apa. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Prof. Eni. Mengajukan buktinya P1 sampai dengan P33 ya? Betul ini? Bukti Betul Yang Mulia. kami sahkan ya? Baik Yang Mulia. Baik, jadi terima kasih. Selanjutnya nanti kami dari Hakim Panel akan melaporkan permohonan ini ke rapat permusatan hakim yang jumlahnya 9 hakim, dan nanti bagaimana sikap mahkamah terhadap permohonan ini nanti hasilnya akan diberitahukan oleh panitera kepada para pemohon atau kuasa hukumnya. Apakah permohonan ini bisa kemudian ditindaklanjuti dengan persidangan-persidangan lanjutan ataukah sudah cukup sehingga bisa diputus tanpa ada sidang lanjutan. Itu menjadi kewenangan hakim-hakim yang diputuskan dalam rapat pleno. Jelas Bapak Ibu? Baik. Jelas Yang Mulia. Terima kasih atas Terima kasih, Yang Mulia. kehadirannya. Dan dengan demikian sidang selesai dan ditutup. kasih, Yang Hadirin Mulia. dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 171 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 telah selesai. Terima kasih, selamat pagi.